Lihat deh guys, kinclong banget muka pakai retinol. Ini nih pelakunya. Hai, kembali lagi ke videonya Amanda Statik. Video kali ini kita akan membahas seputar skincare anti-aging. Kumpul. Pasti udah nggak asing lagi ya sama yang namanya retinol. Dan sekarang kita akan bahas Doi Kiehl's Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum. Packagingnya cakep banget ya. Jadi retinol itu sering banget di-mention sebagai ingredients yang oke untuk melawan tanda-tanda penuaan dini. Frequently asked question-nya itu adalah, umur berapa sih kita sebaiknya pakai retinol? Jawabannya itu di umur 20-an. Kok umur 20-an sih? Padahal itu kan masih kencang. Nah, jadi untuk awal 20-an mungkin masih berasa kencang ya kulitnya. Tapi dari umur remaja ke 20-an itu sebenarnya kita punya aktivitas yang sangat berbeda. Jadi kalau misalnya masih remaja kan masih sekolah, masih teratur hidupnya tuh, sekolah, pulang, belajar, main gitu-gitu terus. Tapi kalau kita udah umur 20-an, kita udah mulai kerja, kita udah mikirin masa depan, mikirin keluarga gitu ya. Karena di umur 20-an itu kita mulai merasakan kehidupan mandiri, di mana kita bangun karir itu lebih stres ya dibanding kita belajar. Dan nggak cuma itu, kita punya habit yang mungkin bisa dibilang ada yang buruk gitu. Contoh kayak misalnya begadang, makan junk food nih karena kita udah nggak tinggal sama orang tua lagi, atau bahkan smoking, partying hard gitu ya. Itu ngaruh banget ke sel-sel kulit tubuh ya, ke metabolisme. Dan memang di umur 20-an awal itu kita masih kencang-kencangnya gitu ya kulit. Cuma seiring waktu berjalan, udah pasti dong kalau kinerja tubuh itu beda sama yang umur belasan tahun. Itulah alasan kenapa umur 20-an jauh lebih baik mulai pakai retinol. Karena kulit wajahnya itu masih bagus, masih bisa kita pertahankan nih biar makin tetap kencang, kenyal gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah umur 30 dan 40 belum pakai retinol, pakai secepatnya ya. Pakai sekarang juga, langsung aja beli. Nah, untuk manfaat retinol sendiri, selain mengencangkan kulit, dia juga bisa untuk merangsang kolagen sehingga kulit lebih elastis dan kenyal. Dia juga bisa memudarkan bekas jerawat, memudarkan flek hitam. Bisa juga untuk mencegah jerawat serta menghaluskan tekstur kulit. Dan ini tuh udah terbukti secara klinis ya. Retinol ini salah satu ingredients yang powerful, tapi dia juga punya downside-nya, yaitu buat kulit lebih kayak kering, kemerahan, iritasi. Dan di serum ini, dia itu selain retinol mengandung peptide dan juga ceramide. Jadi dia itu kayak udah ancang-ancang gitu loh, kayak udah bersiap nih gimana caranya mengurangi iritasi retinol. Nah, untuk peptide sendiri, dia itu salah satu manfaatnya untuk menenangkan kulit, menyamarkan kemerahan, dan juga dapat membantu mencegah penuaan dini. Nah, untuk ceramide sendiri, dia udah terkenal ya, bagus banget untuk skin barrier. Jadi dia itu membantu melepaskan skin barrier lipid agar kulit kita lebih kuat dan memberikan toleransi pada saat kulit menggunakan retinol. Jadi ceramide ini untuk menguatkan skin barrier dan peptide itu untuk menjaga kulit agar tetap sehat gitu ya, menenangkan kulit sehingga retinol bisa bekerja dengan efektif. Nah, kan ada kata-kata microdose nih. Microdose yang udah ada di serum ini menggunakan rasio yang tepat untuk kandungan yang poten atau ampuh di kulit. Kandungannya ini mendorong pembentukan sel kulit lapisan atas, tapi juga mengurangi efek yang nggak nyaman pada kulit sehingga bisa digunakan setiap hari. Sesuai namanya, Daily Microdose Serum. Dia ini bisa digunakan pagi dan malam. Untuk penggunaan pagi hari itu wajib banget pakai sunscreen karena retinol adalah tipe ingredients yang cukup sensitif dengan sinar matahari. Tapi di aku pribadi, aku lebih suka pakai retinol di malam hari. Aku ngerasa lebih efektif dan lebih nyaman aja gitu ya. Dan juga kulit aku itu cenderung sensitif sama sinar matahari. Jadi tanpa retinol pun dia udah sensitif gitu. Untuk packagingnya sendiri, dia itu berasa kayak mewah premium gitu loh. Dia itu berat dan dia ini juga punya botol yang tidak transparan dan menggunakan pump. Botol ini tuh ngaruh loh dengan kualitas skincare-nya. Karena kalau misalkan nih dia transparan, dia itu kayak lebih gampang kena sinar matahari. Dan juga kalau misalnya dia pakai pump ya, dia itu kedap dari udara luar. Tuh. Jadi nggak ada udara luar yang masuk dan skincare-nya itu jadi terjaga kualitasnya. Untuk teksturnya sendiri dia lumayan thick ya, kayak serum lotion gitu. Warnanya kuning dan gampang diratakan. Dia ini punya aroma tapi kayak bukan parfum gitu loh. Kayaknya memang aroma dari si skincare-nya. Nggak menyengat sama sekali, nyaman digunakan di wajah. Untuk pemakaiannya sendiri aku pribadi pakai 1,5 pump untuk area wajah dan juga leher dan juga mata. Jadi dia itu sangat gentle, aman dipakai di area mata. Nah, di sini aku bakal pakai 1 pump dulu. Pastikan wajah kamu udah bersih. Aku pribadi pakai toner dulu, setelah dia menyerap baru kita pakaiin serumnya. Aku bakal ratakan. Pastikan juga dia udah menyerap dengan baik ya guys di area mata. Nah, area mata ini kan kita berekspresi ya. Contohnya kayak gini nih, kayak senyum, marah, dan lain-lainnya. Pastikan nih di area sini, pokoknya dia menyerap dengan sempurna. Nah, untuk area mata aku pribadi pakainya tipis-tipis aja karena area mata ini lumayan sensitif. Kayak begini aja. Area mulut juga ya. Nih, di sini nih. Biasanya kan orang ada bilang smile lines. Tapi emang bener sih, smile lines itu kayak gampang banget. Aku juga suka kadang-kadang beginiin dia biar makin kenceng aja gitu. Lalu 1/2 pump untuk di area leher.
leher. Nah, aku letakkan dulu di 2 jari di sini, lalu di sini kita ratakan. Area leher ini juga lumayan ya, gampang cepat berlipat. Pastikan juga pakai retinol di sini nih. Karena menurut aku ya banyak orang yang suka lupa pakai skincare di leher. Kalau misalkan kurang bisa ditambah lagi. Aku tambah lagi deh yang di sini. Tadi kayaknya aku kurang puas, kayak masih kurang sedikit aja. Finish dari serum ini tuh glowing ya guys. Kalian bisa lihat kulit aku langsung kayak wow, cantik, glowing, berseri. Dia itu juga cepat menyerapnya, nggak berasa kayak lengket gitu. Jadi aku kan mau ngetes nih penggunaannya gimana sih kalau misalkan aku nggak pakai pelembab. Ternyata kalau dia nggak pakai pelembab guys, dia itu masih tetap ngelembapin kulit. Jadi retinol itu dikenal dengan ngebuat kulit itu kering, merah, kayak gimana ya, kulit itu jadi lebih sensitif aja gitu. Jadi aku menghindari pelembab, aku pengen lihat gimana hasilnya, dan ternyata tetap melembabkan kulit, nggak buat aku kering, ketarik sama sekali. Makanya dengan kandungan peptide dan ceramide yang ini menurut aku oke banget. Satu hal yang pasti, kalau teman-teman pakai retinol ya, terutama jangan pernah skip sunscreen. Nah, jadi aku mau bilang juga nih, kalau sebenarnya sunscreen itu penting pakai nggak pakai retinol, karena kulit aku, freckles aku ini muncul ya karena aku suka skip sunscreen dulu, apalagi ya sekarang sih aku udah rajin banget. Dan kalau misalkan pakai retinol, dia itu memang membuat kulit cenderung lebih agak bereaksi dengan sinar matahari, dan itu adalah reaksi yang wajar. Makanya kalau misalkan teman-teman pakai retinol, wajib banget pakai sunscreen dan reapply. Di sini aku bakal liatin before after. Ini adalah pemakaian sekitar 7 hari, 7 malam berturut-turut. 7 malam ya guys. Jadi paginya aku nggak pakai karena memang kulit aku udah sensitif dengan matahari duluan gitu ya. Dan selama 7 malam ini aku ngerasain yang paling berasa di aku itu kulit lebih kencang, mulus. Jadi kayak tekstur-tekstur itu lebih berkurang. Dia juga mencerahkan kulit, meratakan warna kulit. Freckles aku tuh kayak kelihatan lebih pudar. Tidak menghilangkan freckles ya guys, tapi ngebuat freckles itu lebih pudar. Dan juga kulit tuh berasa kayak lebih elastis, bouncy gitu loh. Gak ada rasa kering sama sekali. Maksud aku tuh kayak gak ada kulit kering dan ketarik. Ketariknya itu kayak ketarik yang gak normal gitu. Kalau kencang iya, tapi ketarik itu bukan gitu. Kalau misalkan teman-teman masih pemula, aku ulangin lagi ya, bisa pemakaian 2-3 kali seminggu dulu malam hari. Kalau misalkan teman-teman udah ngerasain lebih cocok gitu ya mukanya, bisa ditambahin intensitasnya. Karena aku pribadi orang yang sudah lumayan mengerti retinol ya, jadi aku bisa pakai 7 malam setiap hari, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan emang teman-teman lebih sensitif lagi dengan retinol, bisa dipakai selang-seling aja. Malam hari, pagi hari bisa, cuma memang aku sarankan lebih ke malam hari aja, itu saran aku pribadi. Kalau misalkan teman-teman punya freckles kayak aku, ini tuh bisa dipudarkan tapi tidak bisa dihilangkan permanen dengan skincare. Teman-teman bisa ke klinik aja ya kalau misalnya untuk flek hitam yang kayak aku. Tapi kalau untuk bekas jerawat ini bisa banget sih menghilangkan dengan pemakaian teratur dan komitmen ya pakai ini. Ini kan dari Kiehl's ya guys. Kiehl's itu emang terkenal dengan high end skincare-nya, dan menurut aku ini worth it sih. Aku udah nyobain beberapa retinol dan memang dia yang paling menurut aku paling lengkap. Kalau pakai doi aku nggak perlu pakai pelembab lagi gitu. Dan memang nggak buat iritasi, nggak buat kering yang gitu. Yang aku pakai ini 30 ml ya. Kalau kamu udah 20-an ke atas, wajib banget pakai retinol. Segera beli. Apalagi kalau udah lewat 20-an ya. Kalau teman-teman penasaran dengan produknya, mau tahu lebih lanjut, aku udah masukin linknya di description box. Kalau misalkan teman-teman punya request atau pertanyaan, boleh banget langsung aja komen. Kalau subscribe mah udah wajib ya. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Amanda Statik. See you guys in the next video. Bye-bye.